Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Uzair sebagai anak Arlo. Ucapan mereka itu tak ubahnya orang-orang Nasrani yang menyebut Nabi Isa bin Maryam sebagai anak Arlo. Lalu, siapa sejatinya Uzair? Mengapa ia dianggap sebagai anak Arlo? Arlo berfirman, dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah putra Arlo. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih adalah putra Arlo. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Arlo memerangi melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Arlo, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh beribadah kepada Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Arlo dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat At-Taubah 30-31. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah putra Arlo. Dia adalah seseorang yang Allah matikan. Selama 100 tahun kemudian Allah bangkitkan lagi. Orang-orang Yahudi menyebutnya dengan Isa, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih adalah putra Allah. Dia adalah Nabi Isa bin Maryam alaihi salam atau Yesus bin Maria alaihi salam. Mereka menyatakan bahwa Arlo memiliki anak. Ini adalah perkataan yang mengandung pengingkaran terhadap kemuliaan dan kesempurnaan Arlo. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu, yaitu orang tua dan nenek moyang mereka. Arlo memerangi melaknat mereka karena kekufuran mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling dari kebenaran? Bukankah ini adalah suatu yang sangat aneh? Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka, yaitu mereka menjadikan orang-orang alim haba di dalam bahasa Arab, yaitu orang yang berilmu di kalangan orang-orang Yahudi, dan rahib-rahib mereka, yaitu orang-orang yang rajin beribadah di kalangan orang-orang Nasrani Kristen, sebagai Tuhan selain Allah, dengan membuat syariat baru, dengan mengatakan bahwa ini halal dan ini haram, padahal tidak demikian. Siapakah Uzair? Namanya adalah Uzair. Para ulama sejarah berselisih pendapat siapa nama bapaknya. Ada yang mengatakan Jarwan, Peserki, Sarye atau Sarkaha. Kisah Uzair disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 259, atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia, lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam menafsirkannya, Ibnu Katsir menjelaskan, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan, orang itu dalam ayat tersebut sebagai Uzair, namun ada pula yang menyebut, sosok yang dimaksud adalah Khidir. Sebagian menduga, dialah Amiyah bin Halkiyah. Bagaimanapun, lanjut Ibnu Katsir, pendapat yang masyhur mengatakan, Uzair adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Ia hidup pada masa antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, juga antara Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ketika itu, di tengah Bani Israel, tak ada seorang pun yang hafal Taurat. Allah pun memberikan ilham kepada Uzair untuk menghafal Taurat dan mengajarkannya pada Bani Israel. Uzair berasal dari keturunan Al-Lawiyin. Ia adalah keturunan Bani Israel. Orang-orang Yahudi menyebutnya dengan nama Isa. Adapun penduduk Yahudi Madinah menyebutnya dengan Uzair. Karena penyebutan seperti itu lebih menunjukkan kecintaan mereka dalam penyebutan namanya, atau penyebutan tersebut hanya penyerupaan dalam bahasa Arab. Ibnu Abbas mengatakan, saya tidak tahu apakah dia adalah seorang nabi atau bukan.
Keistimewaan yang dimiliki Uzair tidak mungkin hanya dimiliki oleh seorang saleh biasa. Dan terdapat kabar yang masyhur dari Nabi Rasulullah menyebutkan bahwa Bani Israel dipimpin oleh seorang Nabi di setiap zamannya. Ketika meninggal seorang Nabi, maka akan digantikan dengan Nabi yang lain. Sesungguhnya Bani Israel dulu dipimpin oleh para Nabi. Jika satu Nabi meninggal, maka digantikan dengan Nabi yang lain. Hadis riwayat Abu Ya'al dalam Musnadnya nomor 6211 dan At-Tahwi dalam Syarh Mushkilul Taisir nomor 136. Syekh Husain Salim Asad, Uzair hafal seluruh isi Taurat. Padahal pada saat itu tidak ada seorang pun yang menghafalnya. Ia mengajarkannya kepada Bani Israel dan membimbing mereka dengan Taurat. Uzair hidup diperkirakan sekitar tahun 451 sebelum Masehi. Pada saat itu, Kurs Raja Persia yang berada di Babil membebaskan para tawanan dari Bani Israel. Di antara tawanan tersebut adalah Uzair. Beliau diizinkan untuk kembali ke Yerusalem dan membangun Haikal, rumah ibadah orang Yahudi. Soal mula-mula Uzair hafal Taurat, ada banyak versi kisahnya. Ada yang berkisah, ayah Uzair yang bernama Saruk telah mengubur Taurat di zaman penyerangan Buhtun Nassar di suatu tempat yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali Uzair. Mereka dan Uzair pun pergi ke tempat tersebut, kemudian mengeluarkan Taurat. Ternyata, Taurat tersebut rusak dan tidak bisa dibaca lagi. Kemudian mereka pun duduk di bawah pohon. Kemudian mereka menulis ulang Taurat. Dan turunlah dari langit 2 kilatan dan masuk ke dalam mulut Uzair. Kemudian beliau pun mengingat Taurat dan memperbarui tulisannya Taurat. Versi lainnya diceritakan Ibnu Abbas, ia berkata, Uzair berdoa kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam berdoa agar Allah mengembalikan hafalan yang telah dihilangkan dari dada-dada mereka. Ketika beliau salat dengan khusyuk kepada Allah, turunlah cahaya dari langit, kemudian masuk ke dalam mulutnya. Kemudian Taurat kembali kepada beliau. Lalu beliau mengumumkan kepada kaumnya dan berkata, Wahai kaumku, sesungguhnya Allah telah memberikan kepadaku Taurat dan telah mengembalikannya kepadaku. Kemudian mereka pun seperti itu sampai waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian tabut diturunkan setelah beliau wafat. Ketika mereka melihat tabut dan ternyata Taurat yang diajarkan oleh Uzair seperti yang tertera di dalam tabut tersebut. Versi ketiga menceriakan Uzair bertemu dengan seorang yang tua. Kemudian orang tua tersebut mengatakan, bukalah mulutmu. Lalu orang tua tersebut melemparkan ke dalam mulutnya sesuatu seperti batu sebanyak 3 kali. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Uzair kembali kepada kaumnya dan dia menjadi orang yang paling berilmu tentang Taurat. Kemudian Uzair menuliskan Taurat dengan tangannya. Ketika Bani Israel kembali dari peperangan dan para ulama Bani Israel pun kembali, mereka pun menceritakan tentang Uzair. Mereka pun mengeluarkan buku yang mereka simpan di gunung. Kemudian mereka membandingkannya. Ternyata yang mereka dapatkan adalah benar. Dan masih ada beberapa versi lainnya. Akan tetapi, secara keseluruhan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Uzair memang dulunya adalah seorang penghafal Taurat. Setelah beliau diwafatkan kemudian dihidupkan kembali, beliau tidak mengingat seluruhnya. Kemudian beliau meminta kepada Allah agar hafalannya dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Allah mengabulkan permohonannya dan mengembalikan hafalannya. Kemudian ditulislah Taurat dengan hafalan Uzair, dihidupkan setelah mati. Dengan berlalunya waktu, sebagian orang awam Yahudi terheran-heran dengan kisah Uzair. Bagaimana mungkin ia dihidupkan setelah wafat selama 100 tahun, dan bagaimana bisa dia menghafal seluruh isi Taurat tanpa salah sedikit pun? Nabi Musa pun tidak memiliki kemampuan seperti itu. Nabi Musa hanya diberikan Taurat yang telah ditulis dalam sebuah kitab dan mengajarkannya. Mereka menyangka ini tidak mungkin terjadi jika Uzair hanyalah sekadar seorang nabi. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Sebenarnya tidak semua orang Yahudi menyatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Hanya sebagian aliran Yahudi saja yang mengatakannya. Akan tetapi, dikabarkan pada ayat ini seolah-olah ini adalah akidah Yahudi. Allah Ta'ala memutlakkan mereka dalam ayat ini karena aliran yang tidak mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah berdiam diri dan tidak mengingkari hal tersebut.